Welcome to Filato Daily, everybody. Let's look at the dark side of the various world. Grab your snack and enjoy this video. Halo semuanya, setelah melihat bagaimana sejarah Spotify dari nol hingga menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia, mari kita lihat bagaimana Daniel Ek merumuskan strategi yang cocok untuk menjadikan Spotify seperti sekarang ini. Sebelumnya, jika kamu ingin mendapatkan informasi lainnya, kamu bisa menekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Kenapa sih Spotify secara masif terus meningkat dari awal sampai sekarang? Ada yang tahu? Coba tulis di kolom komentar ya. Pada awal mulanya, Spotify melakukan IPO pada 4 April 2018 di Bursa Saham Internasional. Dari titik itu mereka membuka harga 165,90 US dollar per saham dan meningkat 26% pada hari berikutnya. Jadi ini menyimpulkan bahwa Spotify sangat dikenal masyarakat internasional dan mereka rela merogoh dana yang cukup besar untuk berinvestasi di perusahaan asal Swedia ini. Pada saat ini, tercatat harga saham dari Spotify mencapai sekitar 248 dolar per sahamnya. Hal ini terjadi karena kecerdasan Daniel dan para tim Spotify yang sangat mengerti pasar apa yang sedang mereka tuju. Sebelumnya, pasti kamu sering terganggu dengan adanya iklan di Spotify-mu kan? Nah, itu adalah salah satu strategi dari Spotify, yaitu ads. Selain mendapatkan bagi hasil dari para artis di sana, Spotify juga mendapatkan pundi-pundi mereka dari iklan yang tayang. Biasanya iklan tersebut ditawarkan kepada perusahaan yang ingin beriklan di Spotify. Ketika seseorang ingin menghilangkan iklan pada Spotify, mereka harus melakukan subscribe atau berlangganan. Dan ketika kita melakukan transaksi, kita diberikan beberapa pilihan, seperti mini, individual, duo, hingga family. Range harganya pun bisa dibilang tipis antara satu dengan yang lain. Maka dengan ini jelas, Spotify juga menggunakan decoy effect untuk ads mereka. Decoy effect sendiri juga sudah digunakan di beberapa perusahaan, seperti Netflix, perusahaan bioskop dalam menjual popcorn, serta perusahaan yang menggunakan skema opsi pilihan harga. Jadi, apa itu decoy effect? Decoy effect adalah sebuah strategi harga yang menggunakan opsi dari beberapa pilihan objek. Untuk lebih detailnya, mungkin bisa kita bahas di lain waktu ya tentang decoy effect ini. Lalu apakah hanya itu strategi yang digunakan Spotify? Tidak. Jika kamu berpikir hanya itu, tentu Spotify tidak akan sebesar saat ini. Strategi lainnya yang digunakan Spotify adalah targeting market. Secara nggak sadar, ketika kita membuka app Spotify, kita disambut dengan berbagai musik dan podcast yang sudah diplotkan menjadi satu genre atau unsur yang sama. Pada kasus yang sama, ketika Spotify menargetkan Indonesia sebagai target, mereka menggunakan alat perasaan. Hal ini sangat digemari oleh masyarakat kita. Seperti contohnya terdapat aktivitas pagi, galau banget, hingga patah hati. Spotify sangat teliti dalam memilih market dan menyesuaikannya. Strategi Spotify yang lainnya adalah pembuatan iklan-iklan di spanduk dan papan reklame dengan kata-kata yang unik. Ini beberapa contohnya. Strategi lainnya yang tak kalah keren dari Spotify adalah memberikan tawaran menarik kepada para artis dan seniman yang ingin masuk ke sana. Selain akses untuk menampilkan karyanya mudah, royalti yang dibagi pun bisa dibilang cukup lumayan, yaitu sebesar 0,006 dolar Amerika Serikat hingga 0,0084 dolar Amerika Serikat untuk sekali streaming. Jadi, semakin sering lagu tersebut diputar, maka semakin tinggi pula angka yang didapatkan. Jadi, secara berkaitan pada strategi yang digunakan Spotify itu memberikan dampak yang luar biasa. Coba bayangkan, jika ada penyanyi baru dengan karya yang luar biasa dan dimasukkan ke dalam Spotify yang memiliki pendengar lebih dari 365 juta orang, bayangkan apa yang terjadi. Secara tidak langsung, ini juga win-win solution untuk creator dan Spotify itu sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa aku sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, share, dan like ya. See you in the next video. Civedia Mudopo!